Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar bersama Pak Asal dalam mata pelajaran matematika kelas 8. Jangan lupa selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan dengan indikator pembelajaran. Yang pertama mengenal pola bilangan ganjil, genap segitiga, persegi, persegi panjang, dan segitiga Pascal. Kemudian yang kedua, memahami barisan aritmetika dan geometri. Kita bahas satu persatu, ya mulai dari yang indikator yang pertama. Ya. Nah, apa itu pola bilangan? Jadi pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Jadi aturannya ada ya. Nah, jadi aturan tertentunya itu bukan hanya sekedar mempunyai aturan, tapi harus sama dan teratur. Oke. Nah, ada berbagai macam jenis, ada 6 jenis pola bilangan yang akan disajikan di sini. Ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan pola bilangan Pascal, segitiga Pascal ini ya. Pak Guru salah tulis kayaknya ini. Kita mulai bahas untuk pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Jadi pola bilangan ganjil itu adalah pola bilangan yang membentuk bilangan-bilangan ganjil. Kalau untuk bilangan ganjil itu kan ada angka 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan genap adalah pola bilangan yang bentuk angka genap atau bilangan genap. Ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Di gambar ini ada bahasa U1, ada U2, ada U3, ada U4, ada juga UN di sini. Ada juga N di sini. Nah, jadi U1 itu adalah penyebutan untuk suku pertama. U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat. Untuk UN ini adalah suku ke N. Jadi N-nya tergantung berapa. Kalau N-nya itu adalah 50, maka berarti dia suku ke-50. Seperti itu ya. Nah, untuk yang ini, untuk pada pola bilangan ganjil, kalau kita daftarkan nominalnya, maka akan jadi seperti ini. Daftarkan ya. 1, U1 itu 1, suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiga 5, suku keempat 7, dan seterusnya. Seperti itu ya. Semua angkanya ini membentuk bilangan ganjil. Begitu pula pada bilangan genap, semua angkanya membentuk bilangan genap. Kita masuk kepada persegi. Jadi pola bilangan persegi dan pola bilangan persegi panjang adalah pola bilangan yang susunannya itu membentuk persegi. Silakan diperhatikan gambar yang ini. Itu semuanya membentuk persegi. Untuk persegi itu salah satu cirinya adalah panjang dan lebarnya sama. Oke, jadi ini panjang lebarnya sama. Ini panjangnya 1, lebarnya 1. Panjangnya 2, lebarnya 2, sama semua ya. Kemudian untuk pola bilangan persegi panjang, itu salah satu cirinya adalah setiap sisi yang berhadapan itu memiliki panjang yang sama. Oke. Nah, kalau kita daftarkan lagi ini pola bilangan ini, maka jadinya seperti ini, 1, 4, 9, 6, 16. Untuk pada pola bilangan persegi juga kita daftarkan 2, 6, 12, 2, 20. Oke, nanti sebentar kita bahas apa tujuannya sebenarnya sampai kita daftarkan seperti ini. Untuk pola bilangan segitiga ya sudah jelas dia membentuk segitiga ya. Untuk segitiga Pascal memang membentuk segitiga Pascal. Jadi contoh segitiga Pascal itu seperti ini. Kita langsung masuk pada pembahasan yang kedua, memahami barisan aritmetika dan geometri. Kalau tadi kita bahas pola, sekarang kita bisa bahas barisan. Nanti sebentar akan dilihat apa keterkaitan antara pola bilangan dan barisan. Kita lihat yang ini. Barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Nah, jadi yang Pak Guru daftarkan dari tadi itu untuk pola bilangan yang tadi itu mulai dari pola bilangan ganjil sampai pola bilangan segitiga Pascal itu adalah sebenarnya susunannya itu adalah barisan sebenarnya. Nah, dikatakan barisan kalau dia mempunyai pola. Jadi kalau dia tidak mempunyai pola, maka dia bukan disebut sebagai barisan. Untuk barisan sendiri ada dua, ada barisan aritmetika dan ada barisan geometri. Mari sekarang kita lihat penjelasannya, apa yang dimaksud dengan barisan aritmetika dan apa yang dimaksud dengan barisan geometri. Kita lihat di sini.
Sudah ada contoh di sini, kita bahas satu-satu. Kita lihat antara suku pertama dengan suku kedua dan seterusnya. Untuk dari suku pertama ke suku kedua, coba kita lihat sekarang. Ini 1, 3, misalnya mungkin di sini ditambah 2 ya. Suku kedua, ketiga juga tambah 2 lagi. Oke, ini tambah 2 lagi. Maka harusnya ini polanya sudah teratur ini. Nah, tambah 2 semua. Maka di sini harusnya adalah masih ditambah 2 lagi. Lalu apa yang kita isi di sini untuk 2 suku berikutnya? 7 tambah 2 berarti di sini. 7 tambah 2 itu adalah 9. Sini lagi ditambah dengan 2. 9 tambah 2 berarti 11. Oke, seperti itu ya. Kita lihat untuk contoh yang di bawahnya. 16 ke 13 atau suku pertama ke suku kedua. 16 ke 13 itu mungkin ya ini kurang 3 ya. Oke, kita lihat lagi apakah masih sama semua polanya, kurang 3 semua. 13 ke 10 juga adalah kurang 3. 10 ke 7 juga adalah kurang 3. Maka harusnya di sini adalah kurang 3. 7 kurang 3 ya 4 ya. Di sini lagi harusnya kurang 3. 4 kurang 3 1. Oke, apakah polanya hanya penjumlahan dan pengurangan? Kita lihat contoh yang berikutnya. Kita lihat contoh yang berikutnya di sini ya. Misalnya ini adalah 2 ke 4 itu di sini tambah 2 ya. Dari 4 ke 8 tambah 2 sama ya? Oh enggak, ini harusnya tambah di sini adalah tambah 4 ya. Maka polanya tidak tetap ya. Polanya tidak tetap. Kita lanjutkan lagi misalnya dari suku ketiga ke suku keempat. 8 ke 16 berarti di sini tambah 8. Oh ternyata polanya tidak sama. Nah, disitulah saya katakan bahwa tidak selamanya polanya itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Kita contohkan, kita ambil misalnya kalau kita kali. Perkalian ya. 2 ke 4, 2 kali berapa yang hasilnya 4? Ya misalnya kali 2. Oke. 4 ke 8 dikali dengan 2 juga ya. 8 ke 16 juga dikali 2. Oke. Maka berarti polanya itu adalah dikali dengan 2 semua. 16 kali 2 itu berarti di sini 32. Sini lagi pastinya harus dikali 2. 32 kali 2 di sini adalah 64. Oke, apakah berlaku untuk di sini dikali lagi? Oke, kalau memang ketika kita lihat bahwa memang tidak bisa dikali atau tidak bisa ditambah, maka kita coba mungkin untuk bagi. Nih, 32 bagi 16, 32 bagi berapa yang hasilnya 16? Ini. Oke, bagi 2 ya. 32 bagi 2 16. Di sini lagi 16 bagi 2 8 ya. Maka di sini lagi harusnya berarti bagi 2. 8 bagi 2 itu berarti 4 ya. 4 bagi 2 itu adalah 2 di sini 2. Oke, 4 bagi 2. Maka di sini kita lihat ada yang penjumlahan, ada yang pengurangan, ada yang perkalian, ada yang pembagian. Polanya seperti itu atau bisa kita katakan selisihnya ya. Kita lihat penjelasan yang ini. Barisan aritmetika adalah barisan yang memiliki pertambahan atau pengurangan yang selalu tetap di tiap sukunya. Sekarang kita lihat dari contoh ini mana yang memiliki penjumlahan atau pengurangan yang sama tiap sukunya. Tentu yang ini ya. Maka contoh susunan bilangan ini disebut dengan barisan aritmetika. Kemudian untuk barisan geometri adalah barisan yang memiliki perbandingan yang tetap. Ya, jadi bisa berupa perkalian atau pembagian. Sehingga contoh yang ini itu adalah contoh dari barisan geometri. Mudah-mudahan bisa dipahami, saya rasa cukup mudah ya. Kemudian untuk yang berikutnya. Sekarang coba kita isi 3 suku berikutnya dari setiap susunan bilangan yang disajikan. Nah, caranya adalah kita lihat selisihnya. Kita coba untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama dulu kita coba ya. Dari 2 ke 7, dari 2 ke 7 ini kira-kira berapa ya? Oh, tambah 5 ya. 7 ke 12 ini juga ditambah 5. 12 ke 17 juga ditambah 5. Oke, jadi berarti di sini harusnya tambah 5 ya. 17 tambah 5 22 gitu. Harusnya di sini lagi tambah 5. 22 tambah 5 itu berarti 27 ya. Ini lagi tambah 5. 27 tambah 5 itu berarti 32. Seperti itu.
Oke, kita lihat lagi untuk contoh yang keduanya, 21 dengan 17. Kalau 21 dengan 17 itu dikurang ya, karena berkurang. Ini berarti kurang 4 ya. Kita selidiki dulu apakah setiap sukunya kurang 4. 17 kurang 13 ya kurang 4 juga. 13 kurang 9 juga kurang 4. Maka harusnya di sini adalah kurang 4. 9 kurang 4 5 ya. Oke. Habis itu 5 kurang 4. 5 kurang 4 berarti 1 ya. 1. Kemudian 1 dikurang 4. Ini lagi 1 kurang 4 berarti di sini adalah min 3. Seperti itu. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya lagi. 3 ke 9 kalau ditambahkan 6 ya. 9 ke 27 bukan 6. Maka berarti kita ambil alternatif lain. Misalnya perkalian. 3 kali berapa yang hasilnya 9? 3 kali 3 ya. 9 kali berapa yang hasilnya 27? Oh 3 juga. Oke, maka di sini mungkin kita kali 3. 3 kali 3 9. Kemudian 9 kali 3 27. Kemudian 27 kali 3 di sini lagi 81. Maka harusnya untuk mengisi titik-titik yang ini harusnya juga kali 3. 81 kali 3 itu adalah 243. Nah, ini lagi kali 3 lagi. 243 kali 3 itu adalah 729. Kemudian dikali 3 lagi di sini 729 kali 3 itu adalah 2187. Oke. Kita lihat lagi di sini. Alternatif untuk ini ya kalau sini kali ya mungkin di sini bagi ya. 32 bagi berapa yang hasilnya 16? Bagi 2. Ini lagi bagi 2. Ini lagi bagi 2. Harusnya di sini lagi bagi 2. 4 bagi 2 itu adalah 2 ya. Kemudian di sini lagi bagi 2. 2 bagi 2 itu adalah 1 ya. Ini lagi bagi 2. 1 bagi 2 itu adalah 1/2 seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami semua ya. Oke. Nah, sekarang coba kita pikirkan yang ini. Apakah semua yang kita contohkan di awal tadi itu bersesuaian dengan ini? Kita perhatikan. 1 selisihnya itu adalah 0 ya. Dari 1 ke 2 selisihnya adalah 1. Dari 2 ke 3 selisihnya adalah 1 lagi. Oke, kita coba di sini misalnya. Ini selisihnya 0. Ini selisihnya 1. Yang ini selisihnya adalah 1. Kemudian ini selisihnya 2. Ya. Maka sepertinya kurang teratur ya. Tidak sama setiap sukunya. Oke. Tapi ada satu pola. Selain pola-pola yang tadi. Itu bisa kita cari alternatif lain. Contoh misalnya. Kita perhatikan angka 2 yang ini. Oke. Jadi angka 2 yang ini itu adalah hasil penjumlahan antara 1 ditambah dengan 1. Oke, jadi polanya 1, 2, di sini suku pertama, suku kedua. Maka kita lihat lagi yang di sini. Oke. Oh, 3 ini adalah penjumlahan ini dengan ini. 1 tambah 2 sama dengan 3 ya. Nah, kemudian yang ini lagi. Oh, 2 tambah 3 sama dengan 5. Oh, maka pola yang ini itu berpola setiap suku setiap suku yang dicari itu dijumlahkan 2 suku sebelumnya. Maka ini ditambahkan ya, 1 ini. 1 kalau untuk yang ini ya suku sebelumnya kan kalau di sini kan 1 ya, maka hasilnya juga adalah 1. Nah, oke. Jadi untuk mengisi yang ini, mengisi titik-titik yang ini adalah kita menjumlahkan 2 suku sebelumnya. 2 suku sebelumnya itu adalah 3 tambah 5. 3 tambah 5 di sini berarti harusnya 8. Kemudian suku yang ini lagi 8 tambah 5 harusnya. Ini adalah 13. Kemudian ini kita tambahkan 8 tambah 13, 21. Oke. Kemudian supaya lebih jelas bahwa ini disebut dengan sebenarnya ada satu pola bilangan namanya pola bilangan Fibonacci. Jadi pola bilangan Fibonacci itu adalah sebuah pola yang dimana dijumlahkan 2 suku sebelumnya. Oke, ada lagi kasus lain seperti ini pada contoh yang ini.
Kalau 5 dengan 10 selisihnya itu adalah tambah 5 ya. Oke, 10 dengan 8 juga 10 ke 8 dikurang ya. Berarti di sini kurang 2. Nah, sekarang 8 ke 13 tambah 5 lagi. Nah, 13 ke 11 kurang 2. Nah, di sini lagi 11 ke 16. Ya, 11 ke 16 di sini. Ini juga ternyata ditambah 5. Maka kita perhatikan polanya. Tambah 5 kemudian kurang 2. Tambah 5 kurang 2 lagi. Maka polanya ada yang dijumlahkan 5, ada yang dikurangkan 2. Maka ketika kita dapatkan di sini tambah 5, maka harusnya di sini adalah dikurang 2. Jadi 16 dikurang 2 adalah 14. Nah, 5 dan 2. Berarti harusnya di sini lagi adalah ditambah 5 lagi. 14 tambah 5 berarti 19. Di sini lagi berarti dikurang 2. 19 kurang 2 adalah 17. Oke, jadi tidak mesti bahwa harus kita mengikuti pola yang itu. Intinya adalah kita identifikasi dulu setiap suku-sukunya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Demikian yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Supaya lebih jelas, silakan mengerjakan evaluasi yang ada di sini, dan kemudian jika masih ada yang masih kurang dipahami, mari kita diskusikan di kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.